Halo semuanya, jumpa lagi kita di tutorial selanjutnya dan kali ini kita akan membahas tentang satu aspek yang tidak kalah pentingnya dari Object Oriented Analysis dan Design, yaitu Design Patterns. Ya, ini ada kata kunci nih, Design Patterns. Oke, jadi kalau ada kata-kata desainnya, sebenarnya bagaimana kita mengembangkan software itu terlihat sekali di diagram ini. Kita memiliki requirement, terus kita mencoba memahami requirement tersebut dengan pendekatan OAD, ya. Kalau pendekatan OAD itu sudah sudah kita lakukan, maka kita bisa melakukan aktivitas programming dengan lebih mudah. Dan aktivitas ini bukan aktivitas yang bersifat satu arah, jadi bisa iteratif gitu ya. Bisa iteratif. Anda balik lagi ke OAD untuk menyempurnakannya, kemudian OAD mendesain model, kemudian diperbaiki lagi di Object Oriented Programming sampai menghasilkan sebuah software yang berkualitas setelah dia melakukan aspek testing, ya. Oke, jadi testing jangan dilupakan. Nah, selanjutnya di mana desain pattern itu? Desain pattern berada di sini rekan-rekan. Di sini desain pattern. Oke. Desain pattern itu apa dan bagaimana kita menggunakannya? Kita akan bahas di video kali ini. Yuk, mari kita mulai. Kamu bisa lihat hubungan antara design pattern dengan OAD itu di sebuah video yang namanya Object Oriented Analysis and Design Overview, ya. Ada di website 3dlabs.net. Kemudian juga rekan-rekan bisa melihat implementasinya di Visual Studio di post Object Oriented Analysis and Design with Visual Studio. Link-link referensi ini akan saya masukkan ke e-learning yang kita pelajari. Nah, sekarang kita akan bahas tentang design pattern. Design pattern itu apa sih? Design pattern itu secara sederhana adalah sebuah typical solution. Jadi bayangkan saja Anda akan membuat bakwan gitu ya. Kemudian pada saat Anda membuat bakwan, Anda tahu dong bahan-bahannya apa saja gitu ya. Anda tahu bahannya apa saja dan bagaimana membuat bakwan yang enak ya. Jadi design pattern itu bicara bagaimana menghasilkan sebuah kode yang berkualitas. Ya. Kode berkualitas. Dan untuk mencapai sebuah bakwan yang enak, biasanya kita akan membeli buku resep, betul nggak? Nah, buku resep ini kita sebut dengan design pattern. Jadi design pattern adalah buku resep versi kode. Nah, gitu ya. Design pattern itu adalah sebuah buku resep versi kode. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan kode yang berkualitas. Oke, kode yang berkualitas itu seperti apa sih? Kode yang berkualitas itu kode yang bisa kita rawat gitu ya. Kode yang mudah dipahami ya, itu ya. Kode yang bisa kita ubah tanpa harus mengakibatkan kerusakan di software kita. Nah, dan yang paling penting kode yang menyelesaikan masalah. Ya. Dan design pattern memiliki beberapa klasifikasi ya. Oke. Sama saja kalau kita bicara buku resep, ada buku resep masakan, ada buku resep roti, ya, ada buku resep cake dan sebagainya gitu ya. Oke. Maka design pattern pun ada katalognya. Ada katalognya di sini ya. Oke, ada katalognya. Ada katalog yang kita sebut dengan creational pattern. Ya. Katalog ini adalah kumpulan buku resep kode yang berfokus pada pembuatan objek. Jadi kalau rekan-rekan sudah paham konsep kelas, kan kelas di instance menjadi objek ya. Proses-proses pembuatan objek tersebut itu dinamakan creational design pattern. Ada factory, ada abstract, ada builder, singleton, prototype. Ya. Kemudian ada yang namanya structural pattern. Structural pattern ini pattern yang fokus untuk menyusun struktur antara satu kelas dengan kelas yang lain. Kita tahu kalau sebuah kelas itu akan berinteraksi dengan kelas yang lain kan. Contohnya student enroll courses, berarti akan ada kelas student dan ada kelas courses yang mereka saling berinteraksi. Nah, interaksi ini dikelola dalam kumpulan buku resep yang disebut dengan structural design pattern. Nah, yang terakhir itu ada namanya behavior pattern. Behavior pattern ini bicara tentang perilaku. Jadi bicara tentang perilaku sebuah kelas dengan kelas yang lain ataupun dengan kelas dirinya sendiri. Bagaimana perilaku yang benar sebuah kelas sehingga kelas tersebut ya apabila ada perubahan itu tidak merugikan diri sendiri dan merugikan kelas yang lain. Ya.
Behavior design pattern ini kalau rekan-rekan bisa lihat ya, berarti berhubungan langsung dengan metode dalam sebuah kelas. Jadi ada tiga ya, ada tiga: creational, structural, dan behavioral pattern. Selain itu sebenarnya design pattern ini juga membuat sebuah inisiatif perbaikan kode secara berkelanjutan yang kita sebut dengan refactoring ya. Kita akan pelajari itu satu demi satu ya di video-video berikut nanti. Sementara itu, sekian untuk video pengenalan desain pattern. Yuk kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.